Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu ini memang ada informasi yang jenjang SMA sudah cair tentang satu kali tunjangan TPG yang biasa disebut 100%. Viral tunjangan satu kali TPG yang biasa disebut 100% dalam THR mungkin belum ada yang cair. Juga regulasi tentang gaji ke-13 untuk ASN, PNS, dan P3K. Nah, ada yang bertanya, mana regulasinya? Kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu ini memang ada informasi yang jenjang SMA sudah cair tentang satu kali tunjangan TPG yang biasa disebut 100%. Seperti apa regulasinya? Mari kita perhatikan selanjutnya. Namun demikian, bagi yang bergabung dengan Pak Guru Pedia, ayo kita bantu lancarkan channel ini agar semakin semangat untuk memberikan hal-hal yang terbaru dengan cara subscribe, like, and share. Kita lanjut. Nah, ada sebuah pertanyaan dari teman-teman guru mungkin juga. Katanya ada tambahan 100% TPG dalam THR 2025. Nah, gimana aturannya? Kok belum cair? Nah, ini tentu yang belum cair ya. Nah, kemudian kita mau tanya juga, apakah teman-teman guru sudah ada yang cair atau menerima, khususnya guru di SD, SMP, SMA, atau sederajat? Silakan komentar ya, teman-teman SMA yang sudah cair juga komentar. Nah, mari kita cek regulasinya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata ini ada pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya ya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025. Ini regulasi atau aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, kemudian penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari APBN ya. Nah, regulasi yang ketiga, Bapak Ibu, siaran pers Menteri Keuangan nomor SP 2 KLI 2025 yang mengetengahkan tentang THR 2025 apresiasi bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita bahas buka satu persatu tentang regulasi tersebut, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025 Presiden Republik Indonesia. Nah, kita langsung pada pokoknya menuju ke pasal 9 ya Bapak Ibu ya. Kita cek di pasal 9. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tunjangan hari raya gaji 13 yang anggarannya bersumber dari APBN bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, pejabat negara, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas. Nah ini Bapak Ibu untuk THR, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan, dan kelas jabatannya. Nah kemudian yang ayat 2,
tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi PNS dan P3K. Ini Bapak Ibu ya. Jadi PNS dan P3K yang gajinya bersumber dari APBD mendapatkan juga gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tambahan penghasilan paling banyak sebesar diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memiliki tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Nah, di ayat 3 disebutkan, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tunjangan kinerja seperti yang pertama tadi. Jadi artinya Bapak Ibu, bagi teman-teman guru yang digaji di daerah, itu seharusnya dapat pemahaman kita dapat dari APBN gaji ke-13, kemudian dari APBD ini juga dapat Bapak Ibu. Nah, disinilah pemahaman 100% itu ya. Jadi sebenarnya dari pusat dan daerah gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2025 yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya. Ya, tunjangan hari raya, kemudian gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari APBN. Nah, maka di sini pasal 9 juga kita cek Bapak Ibu, masih di pasal yang sama ya. Pasalnya juga pasal 9. Nah, ini Bapak Ibu. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBN bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, pejabat negara, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan non-ASN bertugas pada lembaga penyiaran publik ini dapat gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan, dan kelas jabatannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dibayarkan, tunjangan ini dibayarkan dalam bentuk uang ya. Jadi langsung dalam bentuk uang. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana pasal 7 ayat 7 bagi PNS seperti tunjangan tenaga kependidikan ya, gitu ya. Jadi tenaga kependidikan juga. Nah, ini Bapak Ibu regulasi yang kedua ya. Ini yang kedua. Nah, berikutnya yang ketiga adalah siaran pers dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor SP2 KLI 2025 THR 2025 apresiasi bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Jadi di sini disampaikan bahwa THR gaji ke-13 tahun 2005 akan diberikan kepada seluruh aparatur di pusat dan di daerah termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian Polri, hakim, para pensiunan ya. Nah, secara rinci THR 2025 kepada seluruh aparatur negara ini ya, ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, Polri sebanyak segini, sekitar 2 juta orang. Nah, apa aja komponennya? Komponen THR yang diberikan kepada ASN dari pemerintah pusat itu gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, fungsional maupun tunjangan umum, serta tunjangan kinerja per bulan ya.
Ini bagi ASN yang aktif Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Untuk instansi pemerintah daerah, komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, ya, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan struktural yang paling banyak tunjangan kinerja tambahan penghasilan diterima dalam 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah masing-masing ya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah ini Bapak Ibu, jadi dari pusat itu menurut pemahaman kita mendapat 1 kali pembayaran gaji dengan tunjangannya, jadi THR itu, kemudian dari daerah juga mendapatkan yang sama. Nah inilah pemahaman yang dianggap yang kita pahami 100%, artinya dapatnya sama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah semoga ini mencerahkan, silakan Bapak Ibu bisa mendownload regulasi ini di Kementerian Keuangan atau di bawah deskripsi channel ini. Terima kasih, demikian dari Pak Guru Pedia, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menikmati dan semoga cair dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.